Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan. Minggu ketiga, Agustus 2021. Warning. Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai 18. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program radio Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kush, orang Benyamin itu. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan, Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya, ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya, orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentu memiliki tujuan dalam hidupnya. Di tengah kondisi yang serba sulit pada saat ini, untuk mencapai sebuah tujuan hidup tidaklah mudah. Dibutuhkan perjuangan yang tidak kenal lelah, sabar dan pantang menyerah. Karena tidak sabar ingin segera menuai hasil, ada di antara kita yang kemudian menempuh jalan pintas. Banyak orang tak lagi segan untuk menghalalkan segala cara, termasuk melakukan perbuatan jahat. Segala cara ditempuh demi mewujudkan apa yang diinginkan. Mereka nekat memasang jerat atau ranjau untuk mencelakai dan menghancurkan hidup orang lain tanpa peduli apakah itu teman atau lawan. Entah dengan cara bergosip, memfitnah, menyebarkan berita hoax, atau perbuatan apa saja yang mengandung unsur negatif. Perbuatan semacam ini sudah lumrah terjadi di segala tempat, di lingkungan pekerjaan, sekitar tempat tinggal, di sekolah, bahkan di lingkungan gereja sekalipun. Tujuannya satu, yaitu menjatuhkan atau menghancurkan orang lain yang dianggapnya sebagai rival atau lawan. Mungkin tidak pernah mereka sadari bahwa perbuatan jahat yang dilakukan itu justru akan menjadi bumerang yang dapat menghancurkan diri sendiri. Mazmur pasal 7 ayat 14, ayat 15, ayat 17. Berhati-hatilah, orang yang merancangkan kejahatan terhadap sesamanya akan berperkara sendiri dengan Tuhan. Ada tertulis, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan,
Amsal 15 ayat 3. Ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan pengawasannya terhadap semua orang. Kejahatan sekecil apapun, bahkan niat jahat yang timbul di dalam hati sekalipun, Tuhan tahu secara persis. Pada saatnya Tuhan akan bertindak. Selama kita hidup seturut dengan firman Tuhan, berlakulah benar di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu takut dengan segala kejahatan yang orang lain rancangkan terhadap kita. Karena Tuhan perlindungan kita, penyelamat kita dari segala kejahatan. Tuhan, Hakim yang adil pasti akan menunjukkan pembelaannya kepada kita. Amin. Salam Alkitab untuk semua. Untuk menyemarakan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia, kami adakan kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang tulus hatinya dalam Mazmur pasal 11? Sekali lagi, apakah yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang tulus hatinya dalam Mazmur pasal 11? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1925 400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat info@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Oktober 2021. Kami akan mengundi jawaban, dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan bingkisan menarik dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini, maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1925 400, atau melalui alamat email kami di info@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan 3D. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.